Mbak Gita Widya Laksmini Suryo Atmojo, MA MC. Beliau akan menyampaikan alur kerja Buletin KPIN. Beliau dari Universitas Pembangunan Jaya, Jakarta. Di KPIN, beliau sebagai divisi Buletin KPIN. Mbak Gita, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Mbak? Oke, udah. Halo, baik. Yes. Silakan Mbak Gita. Ini udah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah, Screen. sudah. Oke. Sudah jelas. Oke, suara juga jelas. Silakan, Mbak. Oke, yang saya menyambung dengan dari Mbak Made tadi terkait dengan buletin. Jadi buletin itu merupakan bahan dari masakan yang kemudian jadi buku. Nah, di dalam buletin ini saya menjadi koordinator. Saya sendiri dari program studi psikologi Universitas Pembangunan Jaya sekaligus di Lembaga Penjaminan Mutu. Oke, how to... Kayaknya macet ya. Bentar. Aku stop dulu sebentar ya. Kayaknya ada yang ini nih, macet. Nggak bisa, bentar. Nah, kayaknya. Ya, sudah Mbak, bisa. Oke, nah, ini adalah alamat dari buletin ini sendiri. Jadi buletin Kevin, website ini, emailnya ini. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Subhan, basisnya kirim email aja ke sini dan ini kemudian menjadi buletin yang ber-ISSN. Susah. Sebentar ya. Oh. Oke, sekarang kita ngomongin tentang periodisasi terbitnya. Seperti dijelaskan juga kalau di dalam penjelasan sebelumnya ini terbit secara rutin setiap bulan. Jadi pada minggu pertama dan minggu ketiga. Prosedurnya sebetulnya tinggal dikirim aja, lalu first come first serve. Isu yang dibahas bisa beragam. Dalam hal ini tentu saja sudut pandangnya psikologi dan diharapkan mengangkat hal-hal yang terkait dengan Indonesia. Gaya penulisannya sendiri ringan karena sifatnya seperti artikel media massa yang populer. Hanya saja perlu ada analisis ilmiah dan dari sudut pandang psikologi. Tetapi bisa juga untuk memasukkan katakanlah sumber-sumber referensi dari disiplin ilmu lain. Oke. Yang ini udah kelihatan lagi? Apa jangan-jangan nggak kelihatan? Belum, Mbak. Oke, Belum tampil. ya. Oke. Yang ini adalah Ya, kriteria sudah. naskahnya. Oke, thank you. Kriteria naskahnya itu mudah saja, artikel pendek aja kok sebenarnya. Dan pendek tuh 500 kata sih. Ya, 2 kali abstrak lah ya. Ditulis dengan Arial 11, pasti 1, dikirim dalam bentuk attachment, lalu permasalahan yang diangkat tadi sebaiknya Indonesia, tetapi kalau mengacu pada hal yang terkait dengan global juga bisa juga. Misalnya contohnya pandemi kan, sebetulnya persoalannya ada dua sisi di Indonesia dan global juga. Yang jelas sudut pandangnya sebaiknya psikologi karena judul buletinnya sendiri kan psikologi. Di dalam referensi yang digunakan menggunakan gaya APA dan setelah judul lalu ada nama dan asal institusi. Perlu disadari juga bahwa isi
tulisan gitu kan, itu sepenuhnya tanggung jawab penulis. Jadi kalau misalnya kemudian ada komplain ya penulisnya sendiri sebagai orang yang menulis dia mesti tanggung jawab terhadap isinya. Sebentar. Oke. Nah, kriteria institusi yang bisa mengirimkan itu adalah kampus anggota KPIN. Hanya saja kita pernah mengalami satu kondisi di mana ada sort of special issues, di mana kita buka untuk umum. Karena waktu itu kondisinya adalah pandemi COVID, sehingga kita kepingin lebih banyak lagi yang bisa berbagi supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Yang menjadi anggota KPIN sudah ada di dalam link tersebut, gitu kan. Prosedurnya bisa diikuti di situ dan penulisnya bisa dosen, bisa peneliti, bisa mahasiswa. Mahasiswa di sini kalau dia S1 sebaiknya memang melalui seleksi dosen karena kualitasnya mungkin masih perlu dibimbing gitu. Atau cara lain adalah dengan menjadikan dua penulis gitu. Jadi ada first author dan ada second author-nya. Secara berkala, buku Bunga Rampai yang tadi disampaikan Mbak Made adalah berupa bunga rampai atau antologi dari kumpulan artikel-artikel tersebut. Jadi semua yang dipublikasikan kemudian dirangkum, kemudian dibabakkan ke dalam beberapa keywords atau topiknya, lalu itu yang dipublikasikan. Jadi kalau dari alur, kalau dari alur sebenarnya langkahnya cukup sederhana. Jadi kirim naskah, kemudian diseleksi dan atau disunting, kemudian dipublikasikan. Editornya bisa dilihat di sini ketuanya dan anggotanya. Biasanya berbagi peran untuk berbagi naskah, gitu ya. Kemudian setelah selesai dikirim via email, lalu ke saya upload ke interface-nya. Jadi diseminasinya memang melalui website, jadi tinggal dilihat di daftar artikel terbaru. Bagi yang sudah pernah menulis, kemudian ingin katakanlah melaporkan untuk keperluan katakanlah kenaikan pangkat, BKD dan segala macam, tinggal lihat di arsip artikel karena sudah tersimpan di situ. Kemudian diseminasi lainnya untuk memudahkan di media sosial kita juga sebar melalui e-poster gitu kan. Jadi kita bikin e-poster, bulletinnya apa gitu, kemudian itu bisa di-share lewat WhatsApp atau media sosial lainnya. Karena kebetulan nih saya di penjaminan mutu, jadi mau nggak mau kita bicara dalam dua sisi. Jadi dari dosen dan jadi akreditasi. Apa yang dituliskan di bulletin itu bisa dilaporkan ke dalam kategori artikel media massa nasional karena udah ada ISSN-nya gitu kan. Jadi masuk kategori itu. Lagi-lagi ini sangat terpengaruhi oleh posisi di LPMU gitu kan. Jadi para dosen yang kemudian pejuang borang gitu bisa melihat bahwa yang kita tulis di bulletin bisa dilaporkan untuk beberapa poin ini. Jadi baik dua instrumen program studi maupun perguruan tinggi itu bisa dilaporkan sebagai publikasi ilmiah karena di situ ada kategori artikel media massa. Kemudian untuk peningkatan citasi gitu kan kita bisa ya sebagai dosen kemudian menugaskan mahasiswa untuk membuat paper kecil gitu ya. Lalu di sana bulletin caption adalah salah satu referensi yang wajibnya gitu katakanlah. Jadi dia bisa melakukan citasi yang kemudian nanti tercermin pada Google Scholar kita. Selain itu luaran penelitian lainnya dari sini kan kemudian diolah menjadi buku ber-ISBN atau book chapter itu masuk kategori dalam luaran penelitian lainnya. Demikian juga kalau kita ingin membicarakan tentang integrasi kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, ketika kita melibatkan mahasiswa sebagai penulis kan itu bisa masuk ke dalam integrasi ya. Kemudian karena si mahasiswa bisa menulis, katakanlah kita jadikan first author lalu kitanya second author. Itu juga bisa menjadi kita masukkan ke dalam prestasi yang atau kinerja yang dibuat oleh mahasiswa karena publikasi mahasiswa yang disitasi sampai luaran itu juga perlu dilaporkan di dalam instrumen akreditasi yang baru ini yang kita kenal sebagai 9 standar. Dari asosiasi profesi kalau kita mengacu pada AP2TPI gitu kan di tahun 2018 disebutkan bahwa lulusan salah satu profil lulusan dari sarjana psikologi adalah memang menjadi penulis.
Jadi kita dengan melibatkan mahasiswa, kita sendiri juga penulis, kita juga bisa membuktikan bahwa kurikulum yang kita susun itu benar-benar menghasilkan lulusan yaitu penulis, gitu kan. Jadi kalau nanti teman-teman yang ingin maju ke gelanggang akreditasi internasional, biasanya pasti ditanya dalam kurikulumnya apakah sudah outcome based education. Outcome based education artinya yang kita sebut sebagai profil beneran kejadian nih, lahirnya benar jadi profil yang kita sebut. Nah, kalau penulis itu ya kita bisa menggunakan ini, kemudian begitu lulus bisa terjadi nggak? Ya benar jadi terjadi kok. Kemudian kalau kita pinjam kacamata HIMSI, kan sekarang sudah ada program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, di mana setiap kalau kita ikut webinar atau apa segala macam itu ada SKP-nya, Satuan Kredit Profesi. Penulis artikel populer pada media massa juga dihitung sebagai salah satu kredit SKP-nya gitu kan. Nah, teman-teman yang menjadi praktisi psikolog, kalau secara rutin kan kita melakukan perpanjangan surat izin. Nah, SKP itu adalah menjadi syarat dari perpanjangan surat izin, gitu kan. Jadi keterlibatan kita dalam penulisan bulletin bisa untuk mengurus semua ini. Salah satu yang ingin kita bicarakan adalah soal special issues. Special issues tadi yang saya uraikan bahwa dia melibatkan populasi penulis yang lebih besar gitu, karena untuk special issues peluang untuk menjadi penulis bisa diperluas. Oke, kalau balik lagi sedikit ke sini gitu kan, selain penulisan SKP, teman-teman dosen yang ngurus cerdos gitu ya, bisa kok gitu memasukkan tulisan artikel sebagai laporan BKD serdosnya. Jadi pendek kata sebetulnya marilah kita menulis gitu kan, karena kalau mengutip Pramudia kan kita menulis adalah bekerja untuk keabadian. Gitu kan. Nah ini adalah alamat buletinnya. Bisa lebih lanjut untuk mengirimkan karya-karya ke sini. Oke, dari saya sih cukup itu aja. Baik Mbak Gita, terima kasih banyak Mbak Gita yang telah menyampaikan alur kerja Buletin KPIN. Bagi para pejuang Borang dan Serdos ini semakin jelas apa yang bisa kita lakukan ya Mbak Gita ya. Iya betul. Ya, jadi semakin bersemangat ini harusnya, karena kalau saya sendiri membaca dari artikel-artikel yang sudah ditampilkan dalam buku sebelumnya, ya, saya melihat memang tantangannya kalau saya melihatnya ini yang duduk di Kapin ini muda-muda. Nah, ini secara buat penulis ini bikin kita agak deg-degan juga ini, karena yang muda itu banyak waktu, lebih teliti, terus memegang teguh kan, masih belum banyak terkontaminasi dirinya sehingga akan menjadi lebih objektif. Ini yang serem-serem asik gitu Mbak ya. Jadi mudah-mudahan para pejuang Serdos dan para pejuang Borang ini bisa memanfaatkan produk-produk Kapin ini ya, memanfaatkan, menulis dan melakukan penelitian yang akhirnya kembali lagi kualitas mahasiswa S1 kita juga meningkat ya, kampusnya juga, pribadi dosennya, para dosen dan para audiens webinar hari ini insya Allah bisa terinspirasi. Terima kasih banyak Mbak Gita ya. Baik. Mbak Fitri, apakah bisa saya sampaikan sekarang untuk informasi kategori pemenang Kapin Award 2020? Iya Bu, silakan langsung saja ke pengumuman pemenang Kapin Awards. Tadi sebenarnya ada yang bertanya lewat chat box mengenai bagaimana menjadi anggota Kapin, tapi sudah diarahkan oleh Mbak Gita juga lewat chat box di linknya. Jadi kita langsung saja Bu, silakan ke pengumuman pemenang Kapin. Baik. Terima kasih Kapin, saya diberi kesempatan untuk membacakan pengumuman dari kategori pemenang Kapin Awards 2020. Adakah yang deg-degan melebihi saya? Banyak harusnya ya. Baik, karena ini luar biasa ya. Ada beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah penulis terproduktif, kemudian ada universitas terproduktif. Produktif artinya menghasilkan artikel atau mengirimkan artikel yang bisa ditampilkan ya, diterbitkan oleh Kapin. Dan kemudian ada artikel hits 2019. Hits di sini adalah artikel yang terbanyak diklik
ya, artinya dibuka, jangan hanya ngeklik aja, tapi dibuka dan dibaca oleh para viewers mungkin ya pada tahun 2019. Dan kemudian ada artikel rata-rata hits. Nah, jadi artinya rata-rata yang dibukanya nanti saya sampaikan jumlahnya. Jadi ada peringkat-peringkat yang disampaikan di sini, ada jumlahnya juga. Jadi kita ikuti saja ya. Penulis terproduktif. Juara 3 dulu. Boleh Pak Subhan, juara 3 dulu? Boleh Bu, silakan Bu. Ya, biar agak-agak gimana gitu. Juara 3, penulis terproduktif yang sudah menghasilkan 10 artikel adalah Saudari Sandra Handayani Sutanto dari Universitas Pelita Harapan. Tepuk tangan semuanya. Baik. Kemudian juara 2. Ada 12 artikel, jadi lebih banyak dari juara 3 berarti kan, dan juara 3 10, sekarang 12 artikel. Ada dari Universitas Persada Indonesia YAI, Mbak Selviana. Selamat Mbak Selvi. Dan juara ini loh, orang muda-muda ini loh yang bikin deg-degan ya sebenarnya. Juara 1 dengan 28 artikel terproduktif untuk penulis terproduktif adalah Mbak Gita Widya Laksmini Suryo Atmojo dari Universitas Pembangunan Jaya. Mana Mbak Gita? Oh, selamat ya Mbak Gita ya. Baik Mbak Sandra, mana Mbak Sandra? Ada hadir Mbak Sandra? Mbak Sandra? Mbak Sandra Handayani Sutanto, 10 artikel. Mbak Selviana, ada ya? Oke, suaranya belum tampil, nggak apa-apa. Kami mengucapkan selamat kepada para penulis terproduktif yang Makasih, sudah. Mbak. Oke, Mbak Sandra, selamat ya. Nah, mudah-mudahan Terima kasih, akan Mbak semakin Lili. produktif lagi, dan tentu kita menunggu Amin. tulisan-tulisan hebatnya lagi. Ya, baik. Kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu universitas terproduktif. Berarti yang tepuk tangan harus banyak karena ini universitas, ya. Juara 3 adalah Universitas Sumatera Utara yang menghasilkan 16 artikel. Selamat kepada Universitas Sumatera Utara. Dan dilanjutkan dengan juara kedua, Universitas Persada Indonesia YAI dengan 29 artikel. Selamat untuk para penulisnya, para dosen dan mahasiswa dari USU dan UPI YAI. Kemudian juara satunya adalah Universitas Pembangunan Jaya dengan 35 artikel, luar biasa. 35 artikel. Universitas Pembangunan Jaya. Jadi universitas terproduktif, juara satunya adalah Universitas Pembangunan Jaya dengan 35 artikel. Juara 2 Universitas Persada Indonesia YAI dengan 29 artikel. Dan Universitas Sumatera Utara dengan 16 artikel. Selamat kepada para dosen, para mahasiswa, universitas-universitas terproduktif ini, mudah-mudahan semakin menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Berikutnya adalah artikel hits 2019. Wow, artikel hits ini artinya yang banyak diklik ya. Juara 3 dulu aja. Juara 3 dengan jumlah klik atau hits 3.638. Artikelnya, judulnya adalah Psikologi Positif Mengeksplorasi Manusia Melalui Sisi Positif oleh Garvin dari UBM. Silakan tepuk tangan mana? Garvin, Mas Garvin mana? Ada Mas Garvin, selamat. Ada nggak Mas Garvin? Tapi nggak ada. Ada yang mewakili mungkin ya. Baik. Juara 2 dengan jumlah hits 4.684.
judul artikel Dampak Negatif Game Online Bagi Anak oleh Niki, Rizka, Igel, Oktasela, Yarsi. Mana Mbak? Ada hadir? Atau dari Yarsi mungkin mewakili? Iya, kita anggap saja ada ya. Baik. Juara 1 dengan jumlah hits 5.430 dengan judul artikel Cegah Seks Bebas pada Remaja, Orang Tua Pasti Bisa, yaitu dari Valentino Silitonga, Universitas Sumatera Utara. Ada yang mewakili kah? Dari Sumatera Utara. Baik, terima kasih para juara. Kami mengucapkan selamat ya. Juara 1 adalah Valentino Silitonga dari Universitas Sumatera Utara. Dampak negatif. Kemudian juara 2 adalah Niki, Rizka, Igel, Oktasela dari Yarsi, dan juara 3 adalah Garvin dari UBM. Selamat kepada para pemenang. Kita lanjut ke artikel rata-rata hits. Ya, rata-rata hits artinya yang diklik dalam rentang waktu. Januari, April, ada yang nanti kita bacakan rentang waktunya. Juara 3 dulu, ya, juara 3 duluan ya, yaitu rata-rata hits 312 periode September-Desember 2019 dengan judul artikel Mengenal JASP, Program Analisis Statistik Gratis yang Mumpuni oleh Aris Yulianto, UPJ. Silahkan, mana ada yang mewakili kah? Baik, kita tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Ya, kita anggap ada ya Mas. Ya, Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian juara 2 dengan rata-rata hits 1171 periode Mei dan Agustus dengan judul artikel Dampak Negatif Game Online Bagi Anak oleh Niki, Rizka, Igel, Oktasela, Yarsi. Mana Yarsi? Ada yang mewakili Yarsi? Kita tepuk tangan yang meriah, rame-rame. Baik, juara 1. Ya, juara 1 adalah Oke, terima kasih ada Yarsi yang mewakili. Kemudian rata-rata. Baik. Rata-rata hits periode Januari-April 1358 dengan judul artikel Cegah Seks Bebas pada Remaja, Orang Tua Pasti Bisa, Valentino Silitonga, Universitas Sumatera Utara. Kita tepuk tangan yang meriah. Baik, bagaimana? Apakah deg-degannya sudah usai? Ya, baik. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Atas nama KPN kami merasa bangga ya. Kemudian bangganya karena para dosen itu paling seneng kalau melihat penelitian-penelitian baru, apalagi KPIN ini juga sudah mewadahi kita semua ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi ada kategori pemenangnya ini. Mudah-mudahan informasi tadi dapat memberi semangat pada kita semua, baik itu para dosen, mahasiswa, dan audiens yang hadir pada webinar kali ini. Semoga sekali lagi menginspirasi dan semakin ingin menyajikan penelitian yang berkualitas di bawah panduan dari KPIN. Terima kasih. Kemudian Mbak Fitri bisa langsung saya closing atau mungkin dari KPIN ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin ini terima kasih Bu Lili untuk para pemenang, selamat. Dari KPIN nanti kami akan menyiapkan piagam penghargaan untuk para pemenang.